الفاتحة أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، ثم إلى أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين في مشارق الأرض وإلى مغاربها، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، بنية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف الموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان، بجاه سيدنا محمد سيدي ولد عدنان، جامعة بكل نية صالحة إلى حضرة النبي وآل بيته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyami lil mu'minin liyaj'alana min 'ibadihi al-muttaqin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراط مستقيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu hadirin wal hadirat, shaimin wal shaimat, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Tentunya ungkapan syukur tiada henti-hentinya untuk selalu kita panjatkan atas segala nikmat dan karunia serta anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak tercurah untuk kita semua, dari berbagai macam nikmat, dari berbagai macam karunia yang begitu banyak dan begitu besar, yang tentu saja ketika kita ingin menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita tidak akan pernah untuk sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Jika seandainya kalian mau menghitung berapa banyak nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, la tuhsuha, tidak akan sanggup kalian untuk menghitungnya. Kecuali tentu bahwa atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini, kewajiban kita adalah untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut, yang tentu saja mudah-mudahan dengan berkat kesyukuran kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bersyukur kepadanya, sehingga nikmat yang telah Allah berikan tadi tidak Allah cabut atas diri kita, bahkan kemudian janji Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menambah-nambah nikmat tersebut untuk diri kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, yang ini adalah merupakan nikmat pilihan yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, mudah-mudahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar kita bisa pertahankan untuk diri kita, sehingga nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat membawa iman,
Dan orang-orang yang mati dalam keadaan beriman, maka dialah orang-orang yang beruntung. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Dan janganlah sekali-kali kalian mati, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan dunia yang fana ini kecuali dengan membawa iman, membawa Islam sebagai persembahan yang akan kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian salawat dan salam tak lupa kita senantiasa aturkan kepada junjungan kita, baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita sama-sama tunjukkan untuk seluruh sahabat, kerabat dan ahli keluarga beliau serta seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang Allah hormati, yang pertama kembali diingatkan kepada jamaah sekalian untuk kita sama-sama niat i'tikaf. Nah, bahkan kata para ulama sebagusnya ya, ketika kita berada di masjid, kita beriktikaf, ini sebagai bagian dari kesunahan, itu bagus kita nadarkan. Artinya kita bernadar, nadartul i'tikaf muddata iqamati fi hadzal masjid. Artinya aku bernadar untuk beriktikaf selama keberadaanku di dalam masjid ini karena Allah. Nah, setelah itu hanya kita niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf, wajib hukumnya karena Allah, karena nazar itu tadi. Kata para ulama kelebihannya apa? Karena memang hukum asal i'tikaf itu sunnah. Tapi ketika kita nadarkan, hukumnya berubah menjadi wajib. Dan ketika kita melaksanakan ibadah wajib, maka standar nilainya yang wajib itu lebih baik daripada 70 kali ibadah sunnah. Nah, itu ulama membimbing, memberikan pemahaman dan kesempatan kepada kita. Artinya kan duduknya sama nih. Nah, jadi atas dasar ilmu ini bisa kita lakukan. Jadi ketika kita berada di masjid, niat aja, aku bernadar, bahasa wajahnya kalau usah nongkin amali dulu, kan hawa mah paling kalimat nongkin contohan tadi kan usah. Pokoknya niat aja di hati, aku bernadar i'tikaf selama aku berada di masjid ini. Lalu aku niat i'tikaf karena Allah, tunai sudah. Maka ketika keberadaan kita di masjid karena niat kita bernadar i'tikaf itu, ini nilainya 70 kali lipat dibandingkan kita melaksanakan ibadah i'tikaf sunat. Nah, ini kan kaitannya dengan peningkatan amal-amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ulama melajari. Alhamdulillah, banyak ulama yang mereka itu membimbing atas dasar ilmu yang mereka dapat, atas dasar hidayah yang telah Allah berikan kepada mereka, nah lalu membimbing kita. Nah, jadi kita sama-sama berniat i'tikaf. Jadi selama keberadaan kita di tempat ini atau di masjid ini, kita senantiasa dicatat melaksanakan ibadah kepada Allah, dicatat sebagaimana halnya orang yang sedang sholat, walaupun sambil mengunjung-unjung. Nah, ada apa? Masalah paksa panat batis, gara-gara makan kacang atau belinjung tadi. Nah, itu misalnya semurat, kalau asal kayutan kan apa? Asal jangan menginjak kulit kawan aja. Nah, ada bapak sambil berpajang, ada bapak sambil guling gitu. Dan disaring juga ya Allah, cuma saja jangan mengaruh aja bang. Soalnya pun mengaruh kasihan kawan juga ya Allah. Apalagi kawan muncul direkamnya ya. Kirim itu ada bini pian. Ini jamaah gambil lagi pian di masjid ya. Bagayalah. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu hadirin hadirat jamaah sekalian. Alhamdulillah, subuh hari ini kita sudah memasuki subuh yang ke-8 di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Artinya sudah 7 hari kita tunai melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah, ibu-ibu mungkin ada yang bolong ya Allah, karena dapat jatah. Mun bapak-bapak misalnya ada ujung bolong juga. Jadi tahu itu ya Allah menghadap kepada hutang bulan tiada mungkin. Nah, jadi tentunya kita bersyukur kepada Allah sudah 7 hari, hari ini memasuki hari yang ke-8. Harapan kita mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan, baik itu dari ibadah wajib atau ibadah sunnah, puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, bacaan Al-Quran kita, zikir kita atau ibadah-ibadah lainnya, ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
mudah-mudahan Allah juga senantiasa menolong kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan juga taufik dalam kita sebertahan. Mudah-mudahan kita kawal istiqomah dalam kebaikan. Jadi kita niatkan mudah-mudahan puasa tunai, tarawih kita tunai, hadir di majelis ilmu, kawal istiqomah setiap subuh. Kan pilihannya banyak pian, karena hampir di setiap tempat, di setiap pelanggan, di setiap masjid di wadah kita ini banyak. Tinggal pilih di mana hendak sesuai selera. Jadi tinggal kita aja lagi mau adanya. Tinggal kita aja lagi menyemangati diri kita, kesempatannya ada. Tapi tentu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah lawan kita. Menyakan ada pertolongan Tuhan kada kawan juga lah. Nah, mudah-mudahan kita semua kawan istiqomah dalam melaksanakan ketaatan sampai Ramadan ini berakhir, dan bahkan pada hari-hari berikutnya kita bisa menjadikan hari-hari kita sebagaimana halnya hari-hari Ramadan. Karena ini yang dicontohkan oleh salafun saleh kita terdahulu. Kita sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika masuk bulan Rajab kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah nih kita semua, bagi orang-orang yang membaca doa ini, mungkin termasuk kita, ini sudah dikabulkan oleh Tuhan sampai umur kita ke bulan suci Ramadan. Karena mungkin ada sebagian di antara saudara-saudara kita yang sama doanya lawan kita, meminta juga sampai dipanjangkan umur, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Tapi mungkin ada yang sudah berdahulu boleh ada sampatnya, padahal berdoa sama aja. Nah, ada yang sudah pindah menjual kami ke Buntung Loa sana. Nah, ada yang 1 kali 2 meter loh. Ada yang berdahulunya. Mungkin di sini di mana? Ada yang sudah pindah ke situ berdahulu. Maka kalau sudah terpindah ke situ, kata kawan aku bulik-bulik sementara ya Allah. Untuk bulik apa dong? Kalau aja misalnya aku jalan waktu dulu kata pesawat hadir di Masjid Kuba, sudah terpindah punya anak 4 tahun ya. Datang saya kok hanya misalnya di sini. Kuba meminta. Atau mungkin ada mendapat kesempatan 1-2 hari Ramadan, kemudian juga kada diberi kesempatan oleh Allah, kada dipanjangkan umurnya, bulik ini juga dahulu. Tapi kita alhamdulillah sampai saat ini masih kawal, masih sehat walafiat. Nah, dan mudah-mudahan nikmat ini tentu senantiasa Allah berikan lawan kita. Cuma persoalannya dan pertanyaannya adalah bahwa ketika kita dapat kesempatan ini, apakah benar-benar ketika kita memohon kepada Allah minta sampaikan umur dengan bulan suci Ramadan itu, niat kita adalah benar-benar menjadikan Ramadan ini sebagai kesempatan terbaik kesan kita untuk meningkatkan amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika doa kita diijabah oleh Allah, ketika doa kita dikabulkan oleh Allah, diberi kesempatan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi kemudian Ramadan ini berlalu begitu saja. Ini pertanyaannya adalah, kayak apa doa yang kita minta tadi? Bujur kada? Jangan-jangan nanti, mohon maaf, satu saat ketika kita di akhirat kita dihujat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu semalam beribadah minta panjangkan umur sampai ke bulan Ramadan, tapi ketika Ramadan pertemukan dengan engkau melaluinya begitu saja. Alhamdulillah min dzalik. Oleh karena itulah maka kesempatan Ramadan ini harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itulah ulama-ulama kita terdahulu, kalau kita kan ya untuk orang-orang awam, anggaplah misalnya 3 bulan sebelum Ramadan kita berjumpa memohon kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Tapi kalau salafun saleh kita terdahulu itu seakan-akan menjadikan hari-hari dalam setahunan ini adalah Ramadan saja. Ini sesuai dengan sabda Nabi di mana Nabi mengingatkan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannaw an takuna sanatu kulluha Ramadan." Jika seandainya umatku tahu itu segala macam kelebihan yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka akan memohon, bercita-cita kepada Allah setahunan ini dijadikan bulan suci Ramadan.
Dan ini yang telah dipraktekkan oleh salafun saleh kita. Salafun saleh kita, para aulia-aulia, para orang-orang saleh di zaman-zaman dahulu itu, ketika habis menjalani Ramadan, setengah tahun habis Ramadan, mereka memohon kepada Allah mudah-mudahan ibadah Ramadan yang sudah dilakukan ini diterima. Caranya seperti apa? Dengan menjaga keistiqomahan ibadah yang telah dilaksanakan selama bulan suci Ramadan. Mbak itu setengah tahun berikutnya kembali memohon kepada Allah, mudah-mudahan kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Nah, ini seakan-akan hari mereka ini sepertinya Ramadan saja. Jadi ibadahnya luar biasa. Makanya seorang wali min auliyaillah, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yaitu pengarang kitab Sulamut Taufik, mengarang zikir ketika kita hendak ziarah, hendaklah yang salamullah ya sadar minal rahman yang syakum. Itu kan wali besar. Nama beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Yang dikenal zikir beliau la ilaha illallah itu 25.000 sehari. Kemudian istighfarnya 25.000 sehari. Salawatnya 25.000 sehari. Jadi ketika memasuki bulan suci Ramadan, ketika disuruh diperintahkan untuk meningkatkan amal-amal di bulan suci Ramadan, beliau bersedih. Alasannya kenapa? Kata beliau, aku kada kawal lagi meningkatkan amal di bulan suci Ramadan. Apa sebab? Karena memang istilahnya beliau ini standar keseharian beliau itu sudah full. Kada ada lagi waktu selain ibadah. Jangan istilah level itu sudah di luar Ramadan ini, level sini itu sudah lambat, level 10 sudah habis sudah. Lalu ketika masuk bulan suci Ramadan, jangannya waktunya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala sehari semalam lebih dari 24 jam, mungkin kata beliau bisa. Artinya apa? Karena memang kesehariannya luar biasa. Amun kayak kita ini anggap misalnya level 10, mun hari-hari biasa tuh paling levelnya berapa, ada jauh banget lagi. Amun kayak sedih, makanya sedih menganggap kata kau meningkatkan amal. Apa sebabnya? Karena memang sudah full, sudah maksimal. Nah, bahkan beliau ini diceritakan lah. Nah, ini kan kita menceritakan orang-orang saleh yang terdahulu. Bahkan ketika makan aja, Sidin kan ada punya saudara namanya Habib Husain bin Tahir beliau Bading. Jadi saking memanfaatkannya waktu untuk ibadah, ketika makan bergantian. Jadi pertama nang kakak dulu makan, kakak Sidin. Saat nang kakak makan, nang adik Sidin tadi membacakan kitab Dihiga. Sampai habis berganti pulang. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir pulang nang makan, nang kakak Habib Husain tadi Sidin pulang membacakan kitab. Artinya apa? Artinya saking manfaatnya waktu untuk diisi dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amun kita ya paling tidak adalah peningkatan dari hari-hari sebelumnya supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Sekawanya kita ittaqullah mastata'tum. Takwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Kata para ulama, yang dimaksud dengan mastata'tum di sini ini kaitannya dengan ibadah sunnah. Jadi sekawanya kita, sekemampuan kita. Terutama lagi kita berada di bulan suci Ramadan yang kita sudah tahu nilai dari ibadah yang kita laksanakan ini semuanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat gasan kita. Nah, karena orang yang beruntung itu adalah ketika keadaannya di hari ini lebih baik daripada hari-hari kemarin. Mudah-mudahan Ramadan kita di tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang telah kita lalui sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang ulul hormati, berbicara tentang Ramadan itu sendiri, bahwa Ramadan ini banyak memiliki penyebutan atau banyak memiliki nama. Ramadan ini disebut dengan bulan yang memang terkait dengan ibadah yang kita laksanakan atau memang terkait dengan keadaan-keadaan yang ada di bulan Ramadan itu sendiri. Makanya di antara bulan Ramadan ini juga disebut dengan istilah syahrul siyam,
bulan puasa, karena memang di Ramadan kita diwajibkan oleh Allah berpuasa. Ramadan juga disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut dengan bulan yang penuh keberkahan? Karena nilai-nilai kebaikan yang Allah adakan di bulan suci Ramadan ini sangat banyak jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Bahkan dikatakan keistimewaan Ramadan di antaranya fadlu Ramadan ala sa'ir syuhur ka fadlillah ala ibadih. Perbandingan keutamaan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain ini seumpama dengan perbandingan Allah Subhanahu wa taala atas segala hamba-hambanya. Jauh benar. Bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Taubah, bulan ampunan Allah, bulan maghfirah. Karena dikatakan oleh Nabi juga dalam hadis beliau, awaluhu rahmatun. Bulan Ramadan awalnya adalah bulan rahmat, jadi disebut bulan rahmat. Wa awsatuhu maghfiratun, pertengahannya adalah ampunan Allah. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan terakhirnya atau 10 hari terakhir adalah merupakan kebebasan dari api neraka. Banyak penyebutan untuk bulan-bulan suci Ramadan. Yang ini menunjukkan sesuatu ini mulia, karena dikatakan dalam sebuah ungkapan, kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya penyebutan untuk sesuatu itu menunjukkan bahwa sesuatu itu adalah mulia. Udah kayak kita jualnya bila banyak gelar, tapi gelar yang baik malah artinya orang itu mulia. Siapa aja? Udin, mohon maaf misalnya, Udin nang dermawan, Udin nang pemberian tuh Udin nang penolongan tuh ini kan artinya nisbah-nisbah kepada sesuatu nang baik ini menunjukkan bahwa orang itu adalah orang nang baik. Itu juga dengan keadaan dari bulan suci Ramadan. Makanya Ramadan ini diambil dari kata Ramadhan yang madu Ramadan. Nah, kata para ulama dua maknanya. Kenapa jadi disebut bulan suci Ramadan? Yang pertama disebut dengan Ramadan karena memang ketika orang-orang Arab memberikan penamaan terhadap bulan ini dengan Ramadan, hari itu saat itu pas bertepatan dengan keadaan yang sangat panas. Makanya biasanya bulan Ramadan ini itu memasuki musim panas. Panas biasanya. Kemudian pendapat lain mengatakan disebut dengan Ramadan diambil dari kata Ramadan itu tadi artinya adalah membakar. Sama kan maknanya, kurang lebih maknanya panas, artinya sesuatu yang bisa membakar. Jadi dimakan demikian karena memang Ramadan ini adalah bulan yang bisa membakar dosa-dosa dari umat manusia, dosa dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia melalui bulan suci Ramadan dengan baik, maka seakan-akan doanya itu terbakar sehingga habis segala macam dosa-dosa yang ada di dirinya. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu hadirin hadirat jamaah sekalian yang perlu hormati. Nah, dan salah satu penamaan dari bulan suci Ramadan ini juga dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis bahwa Ramadan ini adalah disebut juga dengan istilah Syahrul Muasat, bulan kasih sayang. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kasih sayangnya kesan kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian selaku umat Nabi Muhammad yang kita sudah mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kemudian diharapkan mampu untuk menerapkan nilai-nilai kasih sayang tersebut dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah makanya di antara amalan yang sangat dianjurkan, di antara amalan yang sangat ditekankan untuk kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, itu adalah dengan memperbanyak memberikan sedekah. Nah, ini di antara amalan yang sangat hebat. Kemarin sudah dijelaskan, ketika kita mau bersedekah di bulan suci Ramadan, khususnya misalnya dengan mengeluarkan sedekah untuk membantu orang-orang yang berbuka puasa, membukakan orang yang berpuasa, tapi memang bujur-bujur di jam orang berbuka,
Imun membukakan di dulu jam 3 misalnya membukakan sudah, itu memecahkan puasa orang. Kan sudah tahu kita kelebihannya. Kana maghfiratan lidunubih, itu adalah merupakan ampunan bagi dosanya. Wa idqa raqabatin minan nar, dan menjadi penebus bagi dirinya untuk mendapatkan kebebasan dari Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Bahkan dia akan mendapatkan pahala mithla ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un. Akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang berbuka itu tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang-orang yang dibukakannya tadi. 100 misalnya yang kita bukakan berpuasa, di masjid sini mungkin banyaklah. Nah, umpat membukakan, maka pahala dari orang-orang yang umpat membuka itu tuh kita dapat bagian. Kesan orang-orang yang membukakan tadi, walaupun kata Nabi hanya dengan sebiji kurma, atau hanya dengan seteguk air, atau hanya dengan sehirup susu, berdasarkan kemampuan kita. Nah, cuma mau sebiji kurma, kalau hendak mengamalkan hadis aku sebiji aja. Padahal di rumah banyak, ya dulu pulang membawakan sebiji di sini. Walaupun sudah ditawarkan kaum beneran, publik kejepian gitu. Artinya berdasarkan kemampuan kita, karena pahalanya sangat besar. Dan inilah diantara hikmah dan tujuan kita berpuasa. Artinya kemudian bahwa ketika kita menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan, diharapkan tumbuh di dalam diri kita sifat dermawan, senang membantu orang, senang meringankan beban orang lain, dengan cara mau mengeluarkan harta kita, mau mengeluarkan kelebihan dari apa yang kita miliki untuk membantu meringankan keadaan orang lain. Nah, ini yang diharapkan dari pendidikan di ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, karena ya mungkin bagi kita lah yang sudah bisi kemampuan, kita puasa mungkin aja kada makan, kada minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Lapar, haus ya haus karena kada makan. Apalagi dasar penggancangan makan, dasar pembanyakan makan, dapatnya kada makan seharian mau ikut juga apa. Tapi bagi kita, mungkin bahkan sebagian besar dari kita puasanya hanya di bulan Ramadan. Tapi banyak di antara saudara-saudara kita yang keadaan mereka bahwa puasa ini menjadi keseharian dari kehidupan mereka. Nah, kita kadang-kadang padangan puasa aja lapar, bebayar teh sampailah untuk berbuka puasa. Habis sudah. Sebelum puasa aja lah di hadapan kita sudah macam-macam wadai-wadai, baju membanyu, dari bingkak aja macam-macam sudah, sampai bingkak berendam, sampai orangnya mungkin yang berendam, saking banyaknya, sampai waktu sikat habis, seakan-akan hilang rasa. Tapi di antara saudara-saudara kita mungkin banyak di antara mereka yang puasa. Ada puasa Ramadan, maka itu keadaannya. Nah, bahkan kita sendiri juga tahu bagaimana keadaan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu riwayatnya sedih kada pernah kenyang selama 2 hari berturut-turut. Tidak pernah. Dalam kehidupan beliau Nabi kada pernah kenyang sampai 2 hari berturut-turut. Hari ini kenyang, besok keadaan Nabi bahkan pernah sampai 2 hari berturut-turut. Namun kita kayak apa? Jauh keadaan kita. Nah, oleh karena itulah makanya kita kemudian dididik. Tapi Nabi SAW kemudian mencontohkan kepada kita, terutama di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW itu disebutkan karena ajwadun nas, Nabi itu adalah manusia paling pemurah, manusia paling dermawan. Bahkan digambarkan khusus di bulan suci Ramadan adalah kedermawaan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada rihul mursalah, lebih terasa daripada angin yang berhembus. Nah, angin berhembus itu kan gambarannya kan
ketika angin berhembus kan kita merasa semua aneh, nyaman berhembus terasa semua. Begitulah gambaran dari keadaan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, mencontohkan lawan kita. Maka kemudian kita dididik di bulan suci Ramadan untuk menjadi orang-orang nang dermawan. Karena juga dikatakan sedekah terbaik, karena pernah ditanyakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdal? Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Maka kemudian dijawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekah yang paling utama itu adalah sedekah yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Lalu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari kemudian pernah ditanya ketika beliau menjelaskan tentang sedekah, kayak apa caranya ya Abu Dzar, cara kita bersedekah? Kata beliau, yang pertama, sebanyaknya sekemampuan kita. Lalu beliau menyebut ayat Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai yang namanya albir atau kebaikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kecuali kalian mampu menafkahkan sesuatu yang kalian cintai. Nah, ini ciri di antara orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Stabil ia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Abunya kadakawa ditanya lagi, siapa? Ya Abu Dzar Al-Ghifari, kalau seseorang itu kadang memiliki kemampuan harta yang banyak, kata beliau, di antara kelebihan harta yang dipunyai, artinya setelah segala keperluan kita terpenuhi, nafkah sudah ada kelebihannya, seapapun keluarkan dan berikan itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amunnya kada bisi jua pang, kada mampu, apa yang kita bisa, kata beliau, kalau misalnya ada makanan yang lebih, makanan yang kita berikan. Amunnya kada jua, harta pas-pasan kita, makanan pun kada bisi, kata beliau, tenaga yang kamu punya itu juga sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika itu pun kada mampu kita lakukan, minimal, kata beliau, yang ini sudah termasuk kategori sedekah, adalah bahwa engkau menahan diri engkau untuk tidak menzalim saudara-saudara engkau, maka itu pun engkau sudah dinilai bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis juga dikatakan, tabassumuka ila wajhi akhika sadaqah. Senyumnya engkau di hadapan saudaramu itu juga merupakan sedekah. Artinya ini gambaran bahwa ketika kita mampu senyum terhadap saudara kita, artinya saudara kita akan menyangka, oh, artinya ini no problem lawan aku. Artinya tidak terkesan tidak ada masalah dan tidak ada persoalan lawan dia. Nah, seperti itulah gambaran di antara keutamaan orang-orang yang mau menjalankan dan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Bahkan akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta yang berlipat ganda. Ma naqasat sadaqatu min malin bal yazdad karena akan berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan bertambah. Coba kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita terakhir sedikit, sahabat Rasulullah yang kita kenal, salah seorang di antara yang mendapat al-mubasyarah bil jannah, mendapat kabar gembira dari 10 orang sahabat Rasulullah yang mendapat kabar gembira dijanjikan surga oleh Allah. Abdurrahman bin Auf, yang kita tahu beliau ini adalah salah seorang yang sangat kaya, salah seorang yang sangat memiliki harta yang banyak. Jadi pernah satu kesempatan disampaikan oleh Nabi bahwa Abdurrahman bin Auf ini terjadi masuk surga. Apa sebab? Karena banyaknya harta yang dimilikinya. Nah, mendengar Nabi menyampaikan itu termotivasi, anak ini rugi aku ya sini. Lalu kemudian diimpakkan beliau, disedekahkan beliau harta itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai habis. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan sesuatu yang mulia, bahwa sedekah itu pasti akan diganti, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya berkurang harta sendiri, bahkan
semakin banyak dan semakin bertambah. Nah, tapi si dirinya orang nang mulia, orang nang beruntung. Lalu kemudian sedekah-sedekah yang beliau keluarkan itu menjadi sesuatu yang besar pada nilai manfaatnya. Bahkan kemudian dipuji oleh Rasulullah SAW. Juga sahabat Utsman bin Affan. Nah, kita tahu bagaimana kepiawaian Sidin dalam bisnis. Orangnya sangat kaya, bahkan kan ada apa ini? Sumur peninggalan Sidin yang sampai saat ini masih bisa dirasakan oleh umat Islam. Sumur Rumal kan ngarannya itu di Madinah. Sumur nang bakas dibukari Sidin lawan orang Yahudi, dan sumur itu terus dimanfaatkan sampai kawah mangai kebun kurma, sampai wahini yang seluruh hasil dari kebun kurma itu sampai sekarang dikelola oleh negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin dan muslimat. Ayo, sudah 1300 tahun, 1400 tahun yang lalu beliau, tapi terus nilai-nilai kebaikan dari pahala berkat sedekah yang beliau keluarkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir kesan Sidin. Nah, ini tentu mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kesan kita. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita akan kupas lebih jauh bagaimana keutamaan orang yang bersedekah ini, karena waktunya sudah sampai, waktu isyraq. Nah, mungkin sampai di sini apa yang bisa ulun sampaikan. Nah, paling tidak dari gambaran yang sedikit ini, mudah-mudahan senantiasa bisa memberikan motivasi kesan kita, memberikan penyemangat kesan kita untuk mengambil kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita, khususnya bertemunya dengan bulan suci Ramadan ini, termasuk kita dapat melakukan amal-amal kebaikan, termasuk dengan mengeluarkan infak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala sekemampuan kita berdasarkan kemampuan yang kita punya, dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan kesan kita, kebersabaraan baik pada kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini ada berkatnya, ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala tilka niyat ila hadratin nabi wa ali baitihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbika ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman nusalu fi ridwaka wa la tawallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka. Sallallahu ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.